Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia hari-hari ini sedang kehilangan orang-orang yang membawa ketentraman. Orang-orang yang harusnya membawa tentram seringkali justru mendatangkan kerusuhan dan persoalan. Sebutlah suami yang harusnya memberi tentram justru kadang-kala menjadi suami yang kasar. Istri yang harusnya menjadi penolong sudah menjadi perongrong dan penggonggong, sehingga nggak bawa ketentraman, tapi ada aja tuntutannya, beginilah, begitulah. Dan senangnya cuma marah dan buat apa aja yang dianggap enak dan menyenangkan. Suami yang harusnya menjadi imam dalam keluarga menjadi suami yang bentak, maki, egois, kepala batu. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya yang terjadi tidak membawa ketentraman. Orang yang menyebut dirinya pejabat yang harusnya menjadi pemimpin yang menenteramkan dan mensejahterakan rakyat telah menjadi perampok masyarakat yang merampas duit rakyat sebanyak-banyaknya, tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan betul, hanya memperkaya diri dan memikirkan bagaimana jabatan saya bisa langgeng. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dunia ini sedang menuju kehancurannya. Kenapa? Karena dunia sedang kehilangan orang-orang yang membawa ketentraman. Orang yang menyebut dirinya pelayan Tuhan yang harusnya membawa ketentraman justru sedang bersaing, saling menjelekkan satu sama lainnya, saling meninggikan karyanya masing-masing, merasa saya yang paling hebat, saya yang paling rohani, saya yang paling dipilih Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan kembali sebagai seorang hamba Tuhan, dunia hari-hari ini sedang kehilangan orang-orang yang membawa ketentraman. Terlalu banyak orang yang pertama saya pelajari yang senangnya saling menyalahkan, saling menyakiti, mulai dalam keluarga masing-masing saling menyalahkan. Ini istri saya penyebabnya, ini suami saya, ini gara-gara mertua saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang hidup ini paling gampang hanya mencari kambing hitam, saling menyalahkan dan kemudian saling menyakiti satu sama lainnya. Padahal Alkitab berkata kita ada untuk saling memberkati, saling mengasihi satu sama lainnya. Yang kedua, terlalu banyak orang hari-hari ini saling menjelekkan dan mencari-cari kesalahan. Waduh, pendeta sedang dicari-cari kesalahannya. Bahkan kadang-kala jemaat sendiri, ada banyak keluarga yang kalau pulang dari gereja tidak ngomongin firman, tidak ngomongin berkat yang dia dapat, tetapi pulang gereja justru dia ngomongin, kok pendeta ini gitu ya, kok yang pemain pujiannya begitu ya, kok pemain musiknya begitu. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, pernahkah saudara perhatikan begitu banyak orang yang orang tuanya cinta Yesus ke gereja tiap minggu, tapi anak-anaknya gak mau ke gereja. Kenapa? Anak-anaknya trauma. Mama dan papa pulang gereja bukan ngomongin kebaikan Tuhan, bukan ngomongin firman Tuhan, tapi yang dia omongin justru pendetanya, pelayan-pelayannya. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak ngerasa kalau begitu gerejanya kumpulan orang-orang munafik. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, dilarang keras orang tua pulang gereja hanya ngomong tentang kekurangan orang, ngomong tentang kebaikan Tuhan. Terlalu banyak orang yang pertama saling menyalahkan dan saling menyakiti. Yang kedua, terlalu banyak orang saling menjelekkan dan mencari-cari kesalahan. Oh, suami cari kesalahan istri, istri cari kesalahan suami, orang tua cari kesalahan anak, mertua cari kesalahan menantu. Wah, ini repot. Lalu yang ketiga, terlalu banyak orang yang saling bersaing dan berkompetisi. Waduh, bahkan kadang-kala sesama orang pelayanan saling berkompetisi
berkompetisi, waduh, saling bersaing. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah menempatkan masing-masing kita, kata Alkitab, sebagai anggota bagian tubuh Kristus. Ada yang jadi jempol, ada yang jadi kelingking, ada yang jadi hidung, ada yang jadi tangan, ada yang jadi mata. Masing-masing punya tempatnya. Jangan bersaing dan berkompetisi, tetapi lakukan yang terbaik dalam kapasitas kita. Lalu selanjutnya saya pelajari, terlalu banyak orang yang saling memancing amarah dan emosi. Ada saja yang dibuat untuk memancing emosi dan amarah. Tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, belajar untuk sabar, belajar untuk menguasai diri dan tenang, belajar untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan, karena yang terbaik pasti Tuhan nyatakan bagi anak-anaknya. Haleluya. Dan yang kelima saya pelajari, dunia sedang kehilangan orang-orang yang membawa ketentraman, karena terlalu banyak orang yang saling membalas hal-hal yang jahat. Kalau disakiti, dia balas menyakiti. Kalau dia dikecewakan, dia balas mengecewakan. Lalu dengan bangganya dia berkata, saya nih pendeta orangnya apa adanya. Kalau orang baik sama saya baik sama dia. Tetapi kalau orang itu jahat, dia belum kenal siapa saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu kalimat orang stres, saudara. Kenapa? Karena dunia seperti adalah dunia binatang. Dunia binatang, betul. Kalau kamu baik sama saya baik. Kalau kamu jahat, saya gigit kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi saya hanya mau jelaskan bahwa kita manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena itu ketika orang baik sama kita, kita baik. Ketika orang rancangan yang jahat, kita tetap memberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk saling memberkati. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menenteramkan. Pentingnya setiap kita menyadari bahwa kita dipanggil untuk mendatangkan ketentraman. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang menenteramkan, kita mau sama-sama belajar dari Bilangan 13. Bilangan 13 ayatnya ke-21, Bilangan 13 ayat 21 sampai 33. Bilangan 13 ayat 21 sampai 33, demikianlah firman Tuhan. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarkannya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Ayat 24, tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tan dan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati. Luar biasa. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan selalu tugasnya menenteramkan hati. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang
berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat semuanya seperti raksasa, maka kita akan menjadi belalang. Tetapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan bahwa Tuhan mau tugas kita apapun itu menenteramkan. Kaleb dan Yosua bilang tidak, kita akan mengalahkannya. Saudaraku, saya percaya betul Tuhan sedang membangkitkan orang-orang percaya yang dapat selalu menenteramkan. Melalui apa dia menenteramkan? Melalui kemurahan hati dan kesiapannya untuk menolong. Mulai dari keluarga kita, di lingkungan kita, di pelayanan kita, di keseharian kita. Tuhan sedang membangkitkan orang percaya yang dapat selalu menenteramkan hati melalui kemurahan hati dan kesiapannya untuk menolong. Yang kedua, melalui perkataannya yang membangun. Ini penting sekali. Suami, ayo perkataan membangun. Istri, ayo perkataan yang membangun. Ayo pemimpin-pemimpin, perkataan yang membangun. Pergaulan-pergaulan kita, perkataan kita harus membangun. Yang ketiga, lalu Tuhan sedang membangkitkan orang percaya yang dapat selalu menenteramkan melalui apa? Kesiapan untuk menerima orang lain sebagaimana adanya, bukan saling menuntut, bukan saling memaksakan kehendak, bukan hanya pikirkan diri sendiri, tapi bagaimana hidup kita dapat menerima orang lain sebagaimana adanya. Jadi ingat, yang pertama, kita dipanggil Tuhan untuk menenteramkan hati melalui apa? Kemurahan hati kita, kesiapan untuk menolong. Jangan jadi orang yang pelit, jangan jadi orang yang cuma mikirin diri sendiri, ayo pikirin orang lain. Lalu yang kedua, yang perkataannya membangun, yang membawa damai sejahtera. Yang ketiga, kesiapan untuk menerima orang lain sebagaimana adanya, karena pada dasarnya kita semua berbeda-beda. Dan yang keempat, Tuhan sedang membangkitkan orang percaya yang dapat selalu menenteramkan melalui apa? Melalui imannya yang mendorong orang lain untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena ketika iman kita makin kuat, kita akan memberikan dorongan semangat, dorongan kekuatan bagi orang-orang sekitar kita untuk senantiasa berjalan dekat dengan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, setiap yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, anugerah kasih karunia, berkat kuasa mujizat Tuhan boleh terjadi. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada yang sedang butuh untuk dibentuk oleh Tuhan, sehingga kami dapat menenteramkan orang di sekitar kami. Kiranya anugerah Tuhan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.